Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video permintaan pembedahan kelinci untuk metode pengobatan terapi kelinci atas nama pasien inisial SS dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya, didekatkan dulu kameranya ya. Ini mau dibedah-bedah. Nanti kita lihat apa saja penyakit-penyakit yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Jadi bahwasanya menyembuhkan penyakit itu ada dua jalan. Yang pertama pengobatan secara zahiriyah dan yang kedua pengobatan secara batiniah. Pengobatan secara zahiriyah itu pengobatan yang terlihat, yang manual ibaratnya. Seperti halnya minum jamu, minum obat, dibekam, dipijat, atau pengobatan medis yang lainnya. Itu namanya pengobatan zahiriyah. Kemudian ada namanya pengobatan batiniah, pengobatan yang menggunakan energi batin, energi doa, pengobatan yang tidak terlihat ibaratnya dengan energi doa. Nah, untuk terapi kelinci ini termasuk adalah pengobatan batiniah, pengobatan yang menggunakan energi doa. Semua pasien-pasien kami itu memilihnya kelinci, maka metode memindahkan penyakitnya kita menggunakan kelinci. Karena ada ya yang pindah penyakit ke kambing, ada ke sapi, misalkan ke kelinci ada. Namun semua pasien-pasien kami mintanya kelinci, jadi ini pakainya kelinci. Jadi demi kemanfaatan umat, demi kemaslahatan umat, maka kita pakainya kelinci. Insya Allah semoga manfaat. Apapun itu metodenya, yang penting mudah-mudahan pasien diberikan kemudahan oleh Allah agar diberikan sembuh sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita cek penyakit-penyakitnya. Kita cek penyakit apa saja yang terpindah ke kelinci. Yang mana nanti penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Bahwa mindah penyakit ke kelinci itu bertahap. Meskipun setiap orang pengennya ya sembuhnya itu secara celing gitu langsung sembuh. Namun namanya ikhtiar itu kan. Ikhtiar itu kesembuhannya bertahap seperti itu. Namun mudah-mudahan untuk terapi kelinci ini mudah-mudahan pasien bisa sembuhnya. Allah memberikan kemudahan biar cepat gitu sembuhnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai cek ya. Ini banyak gelembung masuk angin ini. Ini kayak gini, ini gelembung masuk angin namanya. Yang berbusa-berbusa seperti ini namanya gelembung masuk angin. Nah, ini berbusa, ini banyak sekali. Gelembung masuk angin ini berbusa. Wah, ini banyak sekali nih. Banyak sekali ini. Berbusa gelembung masuk anginnya banyak sekali. Menguasai seluruh jaringan tubuh. Seperti ini juga ada ini. Nah, ini benar-benar menguasai tubuh ini. Saking banyaknya ini. Ke sini juga banyak ini. Wah, banyak sekali. Jadi gelembung masuk angin itu adalah masuk angin yang masuk ke dalam tubuh sudah lama dan tidak bisa keluar. Itu menyebabkan banyak sekali penyakit. Bahwa gelembung masuk angin yang banyak itu menyebabkan badannya demam, menyebabkan badannya lemas, menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya turun. Apalagi kalau sistem kekebalan tubuhnya turun, maka mudah kena penyakit, mudah kena virus atau mungkin penyakit yang lainnya. Terus gelembung masuk angin yang banyak bisa menyebabkan tensi darahnya tidak stabil. Kemudian gelembung masuk angin itu bisa menyebabkan mudah masuk angin, mudah meningkatnya cairan asam pada lambung. Sedangkan cairan asam pada lambung itu bisa dibilang adalah satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika cairan asam lambungnya naik, maka cairan asam yang di otaknya juga naik juga. Nanti bisa menyebabkan banyak permasalahan pada kepala.
Kemudian gelembung masuk angin bisa menyebabkan apa lagi? Yaitu bisa menyebabkan mengeringnya pelumas pada sendi-sendi tulang. Jadi sendi-sendi tulang itu pelumahnya kering, sehingga bisa menyebabkan osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Bisa menyebabkan osteoartritis, kerusakan pada sendi tulang. Bisa menyebabkan syaraf kejepit, menyebabkan rematik, dan lain-lain. Lain-lain yaitu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan syaraf, otot, atau sendi-sendi tulang. Namun bismillah, gelembung-gelembung masuk angin ini bismillah kepindah-pindah ke kelinci semuanya. Mudah-mudahan gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien itu berangsur-angsur hilang. Jadi menyembuhkan penyakit, apalagi penyakit yang sudah bertahun-tahun, 15 tahun atau berapa tahun ini ya, ini juga seluruh area-area organ tubuh itu memang harus dibersihkan semuanya ya. Tidak cuma satu organ tubuh yang dibersihkan, karena organ tubuh itu saling berkaitan, saling berhubungan, jadi semuanya harus dibersihkan. Seperti ini gelembung-gelembung masuk angin dibersihkan gitu kan. Ini untuk membantu menstabilkan atau menormalkan sistem-sistem jaringan tubuh lainnya. Nah, dicek lagi. Nah, ini di area kaki sini. Nah, ini ada penyumbatan darah. Nah, ini penyumbatan darah ini lumayan ini. Ini penyumbatan darah di kaki. Ini bisa menyebabkan kakinya sakit, berpotensi asam urat, menyebabkan kakinya mudah kesemutan, kakinya berat, atau mungkin lain-lain. Ini juga sebelah sini ada penyumbatan darah juga banyak. Nah, ini sebelah sini juga ya. Ini penyumbatan darah ini sampai paha, sampai sampai bokong juga, sampai ini betisnya juga. Nah, itu penyumbatan darah itu yang bisa menyebabkan kakinya sakit, kakinya mudah kesemutan, atau emar, atau kram, dan lain-lain. Berpotensi asam urat juga macam-macam. Itu jadi penyakitnya yang bermacam-macam. Ini tadi yang di belakang ya, gelembung masuknya banyak yang bisa menyebabkan ini boyoknya juga bisa sakit, sendi-sendi tulang teras ini juga bisa banyak yang sakit. Baik, dicek lagi di dalam. Nah, ini banyak yang netes-netes ini ya. Nah, ini netes-netes ini namanya cairan asam lambung ini. Ini cairan asam lambungnya banyak. Cairan asam lambung itu bisa menyebabkan cairan asam lambung di dalam perut itu ya, bisa menyebabkan perutnya mual pengen muntah, bisa menyebabkan perutnya kembung, perutnya keras, menyebabkan emah, menyebabkan migrain vertigo. Karena apa? Karena cairan asam lambung itu bisa dibilang satu saluran dengan cairan asam yang ada di otak. Jadi ketika asam lambungnya cairannya banyak, cairan asam di otaknya juga banyak, sehingga bisa menyebabkan vertigo, migrain, sakit kepala seperti itu. Bismillah, cairan-cairan asam lambung yang banyak ini, yang pada netes-netes ini, bismillah mudah-mudahan kepindah-pindah semuanya ke kelinci biar di area perutnya juga normal. Apalagi cairan asam lambung itu ketika terlalu lama berada di area perut itu menenggelamkan organ hati dan lain-lainnya, yang bisa menyebabkan organ hatinya rusak juga. Organ hati itu pabrik darah ya, yang bisa menyebabkan itu hepatitis, entah itu yang A atau B atau liver atau macam-macam. Kemudian ini usus. Nah, di sini ususnya kembung. Nah, ini kembung. Ususnya ini kembung banget ini. Nah, ini kembung banyak anginnya. Bismillah, kembung-kembung ini juga kepindah ke kelinci. Usus kembung itu bikin masalah banyak. Apa mungkin BAB-nya nggak lancar, pencernaannya sakit atau macam-macam, banyak sekali. Namun ini bismillah diikhtiar lewat terapi kelinci supaya kembung-kembungnya juga sembuh lagi. Ini kepindah ke kelinci gitu ya. Kemudian ini air kencing. Nah, ini air kencingnya kotor banget. Nah, ini bagian sini kotor. Ini keruh ya. Di dalamnya banyak serbuk-serbuk penyakit. Ini serbuk ini. Nanti dia runtuh nanti. Nah, ini itu berangsur-angsur runtuh itu. Ini bisa runtuh. Nah, ini runtuh. Jadi
penyakit-penyakit yang banyak itu saya juga bantu doa supaya kebuang lewat air kencing, kantong air kencing. Ini juga bismillah adalah perwujudan penyakit-penyakit yang kumpul yang kebuang lewat air kencing. Nah, ini di tenggorokan ini ada gumpalan-gumpalan darah ini nih. Kelihatan ya, ini kayak gini. Ini di dalam tenggorokan ada gumpalan darah seperti ini. Ini gumpalan darah di dalam area tenggorokan. Ini bisa menyebabkan peradangan dan lain-lain. Ya. Bismillah, mudah-mudahan kotoran di tenggorokan ini juga kebuang kepindah ke kelinci atas izin Allah, biar tenggorokannya juga enak lagi. Nah, terus ini dicek lagi. Ini paru-paru ya. Nah, ini paru-parunya banyak flek. Ini flek. Ini kelihatan ya flek. Ini flek, ini flek. Ini fleknya kecil-kecil banyak. Paru-paru itu sensitif dengan yang namanya apa yang kita hirup ya, apa asap, gas kimia dan lain-lain, polusi udara. Ini menyebabkan flek di area paru-paru. Nah, ini di belakangnya juga ini ada flek-flek. Nah, ini ada flek juga ini. Ini flek juga. Ini bagian sini juga ngeflek juga. Bismillah, flek-flek di paru-parunya juga mudah-mudahan kepindah semuanya ke kelinci, dengan harapan tentunya paru-parunya pasien bisa bersih. Kemudian ini jantung, ini jantungnya keras banget ini nggak bagus, ini jantungnya keras, ini keras. Ini juga penyumbatan darahnya ini timbul, ini tebel, ini penyumbatan darah pada pembuluh jantungnya tebel ini tentunya tidak baik untuk kesehatan jantung. Nah, ini kan terlalu timbul tebel yang menyebabkan jantungnya mengeras, jantung bengkak ini juga. Bismillah, ini kepindah ke kelinci atas izin Allah. Mudah-mudahan dengan kepindahnya ini jantungnya pasien normal lagi, sehat lagi, amin ya rabbal alamin. Ini yang tadi di tenggorokan ya, ini masih ada ini, sepertinya hitam-hitamnya masih ada nih, gumpalan darah di tenggorokan. Nah, ini masih ada. Nah, ini masih ada ini gumpalan darah di area tenggorokan. Ini masya Allah ya, bismillah, kepindah ke kelinci, insya Allah mudah-mudahan tenggorokannya juga bersih juga. Ini masya Allah memang sistem darahnya memang banyak yang rusak ya, apalagi penyakit kelas-kelas hepatitis itu kan penyakit yang merusak jaringan darah. Kemudian ini organ hati itu pabrik darah. Ini organ hatinya juga kurang bagus. Ini coklatnya terlalu muda, nggak gelap warnanya. Ini bagian samping-sampingnya juga kemerahan. Ini pada pecah-pecah ini kan. Nah, ini kan pecah-pecah, sobek-sobek. Ini rusak ini. Bahwa ketika ada kerusakan sistem darah, organ hatinya juga rusak juga. Ini banyak yang rusaknya juga. Ini empedunya juga nggak bagus pada akhirnya. Empedu itu harusnya warnanya gelap semuanya ya. Ini nggak gelap, agak bening malah warnanya. Ya, terus kurang panjang, kurang gelap. Jadi empedu itu kan memfilter virus dan racun. Jadi ketika racunnya terfilter dengan baik, empedunya gelap karena banyak virus racunnya. Kalau ini kayak gini, berarti selama ini empedunya kurang bisa memfilter virus dan racun dengan baik. Bismillah, mudah-mudahan dengan terpindahnya ke kelinci ini, empedunya mudah-mudahan mulai bisa memfilter virus dan racun dengan baik, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini lambung. Wah, ini lambungnya besar banget ya, kayak orang kena emah gitu. Ini juga ya, ini penyumbatan darah ini merah-merah juga banyak sekali. Ini bengkak sekali ini lambungnya ya. Ini merah-merahnya juga banyak sekali nih. Ini emah kayak gini ya, lambung, penyakit lambung emah. Penyakit lambung emah ini. Bismillah, mudah-mudahan ini yang di lambung-lambungnya juga, ini juga putih-putih kayak gini. Nah, ini radang ini.
putih kayak gini, ini juga radang ini. Ini lambungnya lumayan ya, emahnya sepertinya lumayan ini. Ya, mudah-mudahan ini juga kepindah-kepindah ke kelinci semuanya supaya emahnya normal, lambungnya baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang di organ hati itu tadi ya, organ hati itu ya hepatitis itu kan penyakit pada darah sehingga bertempat di seluruh jaringan darah. Jadi seluruh jaringan darahnya banyak yang rusak gitu. Makanya kita yang telaten, itu yang telaten sedikit demi sedikit kita bersihkan, kita normalkan itu kan. Makanya terkadang penyembuhan hepatitis itu agak lama kadang, namun tidak menutup kemungkinan Allah memberikan sembuhnya nggak lama tapi cepat, bisa jadi kok. Kita punya Allah yang maha menyembuhkan. Bismillah, yang yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan, yang semangat, yang yakin seperti itu. Ini lambung-lambungnya Masya Allah ya. Hepatitisnya juga tadi organ hatinya rusak. Nah ini ada peradangan besar nih di usus. Wah ini usus nih, ini peradangannya besar sekali nih. Nah ini ya yang putih ini. Wah ya, peradangannya besar sekali. Jadi ada satu ya, radang usus, sariawan usus. Ini ada lagi nih. Nah ini ada lagi nih. Ini ada lagi, ini ya. Ini ada dua ya. Saya kumpulkan di tangan kiri ini. Kita cari lagi coba. Wah ini ada lagi nih. Nah ini ada lagi. Nah ini ada tiga ya. 1, 2, 3. Ini saya kumpulkan di sini. Ini ada 3. Dicari lagi. Ini ada lagi. Nah ini ada. Ini ada nih. Wah ada 4 ini. 4 dikumpulkan di sini. Kemudian dicek lagi, ada lagi enggak? Ini lumayan banyak. Ini juga ada kecil lagi nih. Nah ini sebelah sini ada ini ya. Wah banyak ya, sepertinya memang banyak. Ini rusak-rusak sistem di ususnya banyak sekali. Ini Masya Allah ini. Bisa jadi karena rusaknya sistem darah pada hepatitisnya, sehingga organ tubuh lainnya juga menjadi rapuh, menjadi tidak kuat jaringan darahnya. Karena setiap organ tubuh itu kan ada jaringan darah semuanya ya. Nah misalkan ginjal ini kan ginjalnya lumayan bagus, tapi jaringan saluran ginjalnya ini penyumbatan darah ini merah-merah ini. Nah ini yang putih ini namanya kelenjar adrenal atau anak ginjal. Ini ada benjolan kecil di sini nih. Nah ini benjolan kecil, ini penyakit ini. Ini kelenjar adrenalnya kurang bagus. Terus ini saluran ginjalnya ini penyumbatan. Ini yang ini segini, yang merah-merah ini penyumbatan. Makanya bismillah ya untuk penyakit komplikasi yang seperti ini, penyakit entah itu hepatitis A, hepatitis B, itu kan sifatnya itu Masya Allah. Jadi seluruh jaringan darahnya itu rusak. Maka kita yang telaten, kita sedikit demi sedikit minta kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Memang semua orang juga pengennya sembuhnya itu celing gitu ya, langsung sembuh. Pengennya seperti itu. Namun seringkali Allah memberikan sembuhnya itu berangsur-angsur. Maka ya bismillah, pokoknya jaringan-jaringan tubuh ini dinormalkan satu persatu, setiap organ-organ tubuhnya dibenarkan, dinormalkan, diperbaiki, diservis lewat doa biar normal semua. Nanti kalau seluruh jaringan-jaringan organ tubuh ini sudah mulai baik, sudah kompak baik semuanya, insya Allah jaringan darah pada hepatitisnya juga mulai normal kembali. Maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkadang 1 kali terapi kelinci itu sembuhnya tidak langsung 100%. Nah maka ketika 1 kali terapi kelinci terus kesembuhan pasiennya belum total 100%, maka dianjurkan sebaiknya dilanjut di terapi kelinci tahap keduanya, biar semakin banyak yang kepindah, semakin banyak kepindah seperti itu, biar kepindahannya dilanjut terus ibaratnya gitu, biar tambah bersih seperti itu. Karena itu tadi ya, seluruh jaringan organ tubuh banyak yang rusak. Jadi memang harus bertahap, penyembuhannya harus bertahap. Memang harus bersabar memang. Karena terjadinya penyakit pun itu proses. Penyakit itu tidak langsung parah, tapi penyakit itu juga proses. Menjadi penyakit itu juga proses menimbulnya penyakit dari yang sedikit tambah banyak akhirnya jadi penyakit serius. Kesembuhannya juga bismillah. Yang penting yakin, meskipun penyembuhan itu ada prosesnya, ada tahapannya yang mungkin lama atau mungkin cepat, tapi kita optimis, bismillah yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan dengan cepat. Karena
Bismillah, kita punya Allah yang maha menyembuhkan. Mudah-mudahan Allah memberi sembuhannya juga cepat gitu. Jadi untuk pasien tetaplah semangat untuk sembuh, tetap bangkit, tetap yakin, optimis bahwa Allah akan memberikan kesembuhan. Saya di sini tentunya akan senantiasa berjuang tidak henti-hentinya untuk membantu mendoakan pasien, membantu mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk pasien ini, yaitu kemudahan untuk kesembuhannya, agar Allah memberikan sembuhnya cepat, sembuh sehat walafiat atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 1 kali terapi kelinci ini sembuhnya banyak ya, karena yang saya bilang tadi, karena 1 kali terapi kelinci kadang sembuhnya tidak langsung 100%, kadang 50% dulu atau 70% dulu seperti itu. Maka apabila 1 kali terapi kelinci belum sembuh total 100%, maka sebaiknya nanti dilanjut di terapi kelinci tahap keduanya lagi, nanti nyembelih kelinci lagi dan air doa lagi seperti itu, dan seterusnya sampai akhirnya sembuh sehat walafiat atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, terus berjuang, terus berikhtiar tanpa henti. Dan saya di sini juga terus berjuang tidak henti-hentinya mendoakan pasien agar diberikan kemudahan, agar segera sembuh sehat walafiat atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.